Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, 'ala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim iftah lana futuhal arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca shalawat tibbil qulub. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kullil umuri diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita masih tentang babul janaiz, tentang bab tentang jenazah. Pada pembahasan malam ini tentang hal-hal yang penting dalam sholat jenazah. Yang pertama, kaifiyatus sholati alal janazah. Tata cara sholat jenazah. Ayyaqifal musalli ba'da istikmali syurutis sholah. Bagi orang yang mau melaksanakan sholat jenazah, setelah sempurna syarat-syarat sholatnya, wudhunya sudah, suci dari najis, suci dari hadasnya sudah lengkap galonya, nawiyas sholat, maka berniat untuk melaksanakan sholat. Kemarin kita sudah bahas
lafaz niatnya. Bagi laki-laki dewasa, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, li hadhil mayyitati, ala hadhil mayyitati. Kalau anak-anak laki-laki, hadzal mayyitit tifli. Kalau perempuan, hadhil mayyitati tiflati. Nah, itulah lafaznya. Nawiyas shalah ala man hadara minal mauta. Jadi orang yang berniat untuk melaksanakan salat jenazah, rafi'an yadayhi ma'a takbiratil ihram, angkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihramnya tidak ada beda dengan salat 5 waktu, sama. Niatnya juga di situ, angkat tangannya sama, takbirnya juga sama, semuanya sama tentang salat wajib dan salat jenazah dalam masalah takbiratul ihram. Kemudian thumma yadh'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Itu sunnahnya. Makruh hukumnya meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Atau tidak bersedekap, lurus be tangannya. Memang ada sebagian madhab Imam Malik itu lurus be tangannya. Tapi dalam madhab Syafi'i bersedekap itu sunnah. Wa yashra'u fi qira'atil Fatihah, disyariatkan membaca Fatihah setelah takbiratul ihram. Tak pakai lagi doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tak ada lagi. Tak pakai lagi, langsung Fatihah. Dan bacaannya sir, tidak jahar. Kemudian summa yukabbiru, kemudian bertakbir lagi yang kedua. Sudah Fatihah, Allahu akbar, takbirnya sama dengan takbir yang pertama. Takbir yang kedua itu takbir sama dengan takbir ihram tadilah, bukan takbir ruku. Wa yusalli 'ala nabi, kemudian salawat kepada Nabi. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Minimal itu minimal. Kadang kan ada orang panjang bacanya kan. Ada juga yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas itu langsung takbir. Lalu macam mana kalau seandainya itu ini baru masuk ya tak? Orang lah takbir, kemudian kita langsung takbir, belum sempat habis baca Fatihah, takbir kedua lah nyambut, itu belum habis baca Fatihah. Macam mana itu? Langsung takbir lagi, tidak perlu diteruskan, tidak perlu dihabiskan Fatihahnya, langsung mutatabi'an, yang penting berturut takbirnya. Kemudian summa yukabbiru, kemudian bertakbir wa yad'u lil mayyit, dan takbir ketiga ini doa untuk mayat. Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Summa yukabbiru wa yad'u, kemudian bertakbir lagi yang keempat dan baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemarin kita sudah bahas. Summa yusallimu, kemudian salam. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Tidak ada lebih dari itu, tidak ada. Namun macam mana orang yang baca Fatihah, baca kuluhu, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas sesudah apa itu, sesudah salat jenazah, itu hukumnya sunnah. Dari mana dikatakan sunnah? Al-Imam Nawawi mengutip pendapat Al-Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin, yustahabbu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Disunnahkan di samping kuburan atau di samping mayat itu membaca Quran, sesuatu dari Quran, satu surah ke, satu ayat ke. Wa in khatamul Quran kulluhu kana hasana, kalau dia mengkhatamkan Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu lebih baik katanya. Cuman kalau sudah sholat jenazah dari juz 1 sampai juz 30 baca kalau tak ada selesai nguburi, tak ada ngubur-nguburi lagi. Atau makmum belakang
Sudah imam depan tu macam tu tadi. Kita jam 3 ha. Kalau baca juz 30 tu lewat 4 solatnya tu. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib isya lewat. Subuh baru nak selesai je kan. Bisa 9 jam tergantung dengan bacaan kita. Kita tu ada 3 model, ada namanya bil hadr, itu cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu bil hadr namanya. Cepat dia temponya. Ada namanya bit tadwir, agak lambat dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu bit tadwir. Ada namanya bit tartil, agak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bit tartil tak selesai 9 jam. 2 hari baru selesai. Tapi kalau bil hadar bisa selesai 9 jam tu. Banyakan memang macam tu di pondok-pondok pesantren tu ada yang air apa tu? Air banyak tu kan. Berdus-dus air. Itu bil hadar kan baca je tu. Jadi siapa yang mau wakaf silakan ambil air ni. Nah, itu dari syiarah salat jenazah. Yang kedua, mauqiful imam minar rajul wal mar'ah. Posisi imam kalau jenazahnya laki-laki dan jenazahnya perempuan. Bagaimana posisinya? Kemarin kita sudah bahas, tapi dalilnya belum kita bahas. Minas sunnah ayyaqumal imam hidha ra'sir rajul. Bagian daripada sunnah Nabi, imam itu berdiri. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya berdiri hidha ar-ra's, dekat di bagian kepala. Ini di bagian kepalanya. Ini posisi ini mayatnya. Nih kalau ngadapnya kiblat ya. Sini tegaknya imam, bagian kepalanya. Itu sunnah. Wa wasatal mar'ah, dan tegak atau berdiri imam itu di bagian tengah kalau jenazahnya itu jenazah perempuan. Itu bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Supaya orang tak bertanya lagi, kemarin itu sudah, supaya orang tak bertanya lagi, dari belakang sudah nampak. Kalau imam sudah posisi berdiri di bagian kepala, berarti jenazahnya itu laki-laki. Maka niatkan ketika sholat itu, niatkan untuk jenazah laki-laki. Dan doanya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Kalau imam itu berdiri di bagian tengahnya, berarti itu jenazahnya jenazah perempuan. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, annahu shalla ala janazati rajul. Anas bin Malik itu pernah salat di jenazah seorang laki-laki. Faqama 'inda ra'sihi, dan beliau berdiri di sisi kepalanya. Kepala jenazah itu berdirinya. Allahu akbar, dia berdiri langsung salat. Falamma rufi'at, ketika jenazah laki-laki itu diangkat keluar, dikubur, mau dikuburkan, utiya bijanazati imra'ah. Kemudian datang lagi jenazah perempuan. Wa shalla 'alaiha, kemudian dia mensalatkannya. Faqama wa wasatuha, kemudian beliau berdiri di tengahnya. Apa makna wa wasatuha? Kalau tengah itu kan banyak posisi tengahnya, apa di pinggang, apa di bagian pinggulnya, apa di bagian dado, apa di bagian pohon, kan itu. Ada penjelasan di sini, ruwiya annahu kana yaqumu 'inda ajizatiha. Bahwa beliau itu berdiri di bagian pinggang. Di bagian pinggangnya itu tengahnya. Fasuila an dzalika, maka dia ditanya, Anas bin Malik ini ditanya. Waqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajul haitsu qumta wa minal mar'ah haitsu qumta. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yang dilakukan kamu itu? Kamu berdiri, kalau untuk laki-laki di bagian kepala, berdiri untuk perempuan di bagian tengah. Apa sama dengan Rasulullah? Kata Anas bin Malik, qala, dia menjawab, na'am, benar, betul. Rasulullah juga melakukan macam itu. Kalau tak tahu jenazahnya laki-laki dan perempuannya macam mana? Contohnya macam mana? Kalau banci itu balik ke asal
Panci atau bencong balik ke asal. Banyak tuh contoh-contohnya. Asalnya apa? Kalau asalnya laki-laki, maka dia balik ke laki-laki. Selama hidupnya dari misalnya babak lahir. Ketika lahir itu laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Umur 20 tahun dirubahnya. Nak jadi perempuan, operasi segala macam, jadilah perempuan sampailah dia meninggal. Maka ketika meninggal, maka hukumnya balik ke asal. Mandikannya secara laki-laki. Hukumnya balik ke asal. Banyak terjadi macam itu tuh. Disolatkan juga seperti itu. Qala At-Tahawi, Imam At-Tahawi berkata, wa hadza ahabbu ilaina, ini lebih kami sukai. Maksudnya laki-laki berdiri kepala, perempuan untuk berdirinya di tengah, itu lebih kami sukai. Kenapa? Faqad quwwatu al-athar allati rawainaha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak asar yang menguatkan pendapat itu, apa yang kami riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kedua. Si imam, kalau jenazahnya laki-laki bagian kepala, jenazahnya perempuan bagian tengah. Nah, kita kalau makmum ikut belah. Yang penting posisi imamnya tuh bagian kepala, bagian tengah. Kemudian yang ketiga, as-salatu ala aktsari min wahidin. Salat kalau jenazahnya lebih dari satu. Jenazah 2, misalnya 3, 10, 20. Apalagi kemarin yang kena corona misalnya kan, kemarin kena corona sampai puluhan, ratusan itu kan jenazah. Kemudian yang yang Palestina itu sekali perang tuh mati 20, 30. Itu macam mana mensolatkannya? Posisinya di mana gitu. Dan imam tuh berdirinya di mana? Kemudian jenazah itu macam mana cara membariskannya? Kemudian kalau seandainya bercampur, ada perempuan, ada anak kecil, ada laki-laki dewasa, macam mana cara mencampurkannya? Kalau lafaz niatnya sudah jelas, usolli ala hadhil amwat, itu lafaz niatnya. Karena banyak pakai amwat, karena amwat itu jamak taksir, bermakna banyak. Aku berniat salat untuk beberapa jenazah ini, beberapa orang yang meninggal ini, itu maknanya. Idza ijtama'a, apabila berkumpul aktsaru min mayyit, banyak mayat, banyak jenazah, wa kanu dzukuran au inatsan, yang di dalamnya itu ada laki-laki, ada perempuan, suffu wahidan ba'da wahidin, maka dibariskan satu persatu. Bainal imam, di hadapan imam, wal qiblah, menghadap kiblat, liyakunu jami'an baina yadayil imam, kesemuanya itu dihadapkan kiblat supaya berada di depan imam, wa wudi'al afdal mimma yalil qiblah, dan diletakkan orang yang paling utama di depan imam itu. Macam mana caranya? Imam, ini sini imam misalnya, atau di situ imam, kiblatnya di sana. Maka jenazah yang paling dulu disusun siapa? Laki-laki di depan imam. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, yang dulu disusun depan imam itu laki-laki. Laki-laki, 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 laki-laki sampai ke ujung sana jenazahnya. Kemudian perempuan di mana? Sesudah laki-laki di depan ini. Ini perempuannya. Perempuan, 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 perempuan sampai ujung sana. Kalau misalnya banyak perempuannya. Kalau misalnya ada anak kecil, maka posisi anak kecil di depan posisi laki-laki dewasa. Nampak bu? Belakang tu, nampak tak di sini kau? Nampak ya? Nah, di atas meja kau. Ini imam tu ngadap ke sana. Ini posisi jenazah laki-lakinya. Jadi letakkan jenazah laki-laki di depan, pas di depan imam. Kalau jenazah laki-lakinya berlima, dibariskan tuh berlima tuh. Kemudian kalau cuman ada laki-laki dan perempuan, maka jenazah perempuan diletakkan di depan laki-laki. Maju dari kiblat lagi.
Kalau di sekolah laki-laki, di sekolah perempuan. Mana hadisnya? Wa an Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu shalla ala tis'i janaiza rijalin wa nisa'in. Bahwasanya Ibnu Umar itu mensalatkan 9 jenazah. Tidak ada begitu banyak kan, 9. Rijalin wa nisa'in, tapi di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Faja'ala ar-rijal mimma yalil imam, kemudian meletakkan jenazah laki-laki di depan imam. Wa ja'ala an-nisa mimma yalil qiblah, dan meletakkan perempuan di depan jenazah laki-laki menghadapkan kiblat. Di depan lagi. Kemudian wa wudi'at janazatu Ummi Kalsum. Kemudian jenazah Ummi Kalsum binti Ali bin Abi Thalib, imraati Umar. Sayyidina Umar tuh ada punya istri namanya Ummi Kalsum. Ummi Kalsum tu banyak, ada Ummi Kalsum anak Nabi, ada Ummi Kalsum anak Sayyidina Ali, cucu Nabi. Ya, Sayyidina Ali punya anak namanya Ummi Kalsum, dinikahkan dengan sahabatnya namanya Umar bin Khattab. Dapat anak namanya Zaid. Zaid meninggal, Ummi Kalsum meninggal. Serempak meninggalnya. Wal imam yauma idzin Sa'id ibnu Al-As. Kemudian yang menjadi imam ketika itu namanya Sa'id bin Al-As. Wa fin nas yauma idzin Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah. Kemudian yang jadi makmumnya ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, Abu Sa'id, ada Abu Qatadah. Fa wudi'al ghulam mimma yalil imam. Kemudian meletakkan anak kecil di depan imam. Kalau ada laki-laki, kalau ada anak kecil, ada perempuan, maka anak kecil didulukan di depan imam, diletakkan di depan anak kecil, baru perempuan. Jadi perempuan itu posisinya paling depan sekali itu. Kalau ada jenazah laki-laki dewasa, ada anak kecil, ada perempuan, maka posisinya di depan imam jenazah laki-laki dewasa, di depan jenazah laki-laki dewasa anak kecil laki-laki, di depan anak kecil laki-laki jenazah perempuan. Paham? Insyaallah paham. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, fa angkartu dzalika, aku mengingkari itu. Fa nazartu ila Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah, aku melihat dengan sinis, dengan pandangan sinis kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Fa qultu, aku bertanya, ma hadza? Apa halnya ini? Masa jenazah perempuan dewasa ditaruh di depan jenazah anak kecil laki-laki? Kan gitu pertanyaannya. Apa kata 4 orang ini? Hiya as-sunnah, ini sunnah dari Nabi. Apa makna hadis ini? An-nasabiyyah idza sulliya alaihi ma'a imra'atin, apabila anak kecil disalatkan bersamaan dengan perempuan, kana as-sabiyyu mimma yalil imam, maka anak kecil laki-laki itu berada, jenazahnya berada di depan posisinya, di depan imam. Wal mar'ah mimma yalil qiblah, dan perempuan di depan posisi anak laki-laki menghadapkan kiblat. Wa in kana fihi rijalun wa nisaun wa sibyan, kalau ada laki-laki dewasa, perempuan, kemudian anak kecil, mimma yarid rijal, maka anak kecil itu berada di depan laki-laki dewasa. Nah, itu posisi jenazahnya. Bukan nyamping. Kalau nyamping itu setara, laki-laki, kalau anak kecil, kalau perempuan, kalau nyampingnya. Nah, itu dalam masalah posisi jenazah. Yang keempat, istihbabus sufufis tsalatsah wa taswiyatuha. Sunnah safnya itu dibuat 3 dan diluruskan. Jadi kalau kita rame, ada orang 20, ada orang 25, buat 3 saf. Itu sunnah, minimal sunnahnya itu 3.
Yustahabbu ay yusafful musalluna ala janazah salasata sufuf. Disunnahkan orang yang salat itu safnya itu 3 saf. Sunnahnya. Aqallu saffin itsnan. Tapi paling sedikit safnya itu 2. Paling sedikit. Sunnahnya 3, tapi minimalnya 2. Wa an takuna mustawiyah. Kemudian dianjurkan, disunahkan untuk meluruskannya, merapatkannya. Jadi kalau sholat jenazah nih agak rapat dikit antara shop yang pertama dengan shop yang kedua, dari kedua dengan ketiga. Karena kenapa? Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kalau kita kan jaraknya per sejadah kok. Kenapa? Karena ada ruku, ada sujudnya. Kalau rapat macam sholat jenazah, macam mana nak ruku sujudnya? Kena kaki kawan. Nah, jadi safnya itu 3 saf, minimal 2, sunnahnya 3. Karena ada riwayat dari Malik bin Habirah, Rasulullah bersabda, "Ma min mu'minin yamutu." Tidaklah seorang mukmin meninggal fayusalli alaih, kemudian disalatkan baginya ummatun minal muslimin, yang mensalatkannya kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Yablughuna ayyakunu thalathata sufuf, yang mencapai 3 saf. Orang yang mensalatkannya itu mencapai 3 saf. Tidaklah daripada orang Islam, orang mukmin yang beriman meninggal dunia kemudian disolatkan oleh orang yang sampai 3 saf, illa ghufira lahu, melainkan dosanya diampuni. Nah, itu hikmah. Keistimewaan kalau dibuat 3 saf. Kalau kita kampung kok insyaallah kami sembahyangnya jarang ketemu dengan 2 orang sembahyangnya, jarang ketemu. Kemudian fakana Malik bin Habirah. Kemudian Malik bin Habirah yataharra idza qalla ahlul janazah ay yaj'alahum thalathah safuf. Apabila orang yang mensalatkannya itu sedikit, dibuatnya 3 saf. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan ahabbu idza kana fihim qillah. Aku lebih menyukai kalau seandainya di dalam orang yang mensalat jenazah itu sedikit, ay yaj'alahum thalathah sufuf, maka jadikan yang sedikit itu 3 saf. 5 misalnya, atau berenam, 2 dibuat situ. Lalu ada orang bertanya, ya Al-Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, fa in kana wara'ahu arba'ah, kalau seandainya yang mensolatkan itu ada 4 orang, kaifa yaj'aluhum, bagaimana safnya itu? Apakah lah dibuat 3 juga? Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaj'aluhum saffain, fi kulli saffin rajulain. Buatlah 2 saf. Kalau ada 4 orang buat 2 saf be. Macam mana tata aturannya? Fi kulli saffin rajulaini. Setiap saf itu buat 2 orang. Saf pertama 2, saf yang kedua 2 orang. Macam mana kalau seandainya dibuat 3? Kata Imam Ahmad, wa kariha ayyakunu thalathah. Hukumnya makruh kalau dibuat 3. Pengen nak ambil sunnah tapi dapat makruh. Kenapa makruh? Fayakuna fi kulli saffin rajulun wahid. Karena ada 1 saf yang diisi cuma 1 orang. Itu kata Imam Ahmad, hukumnya makruh. Karena saf itu setidaknya ada 2 orang minimal dalam masalah salat jenazah. Kalau seandainya orang 6, maka dibuat 2 saf pertama, 2 saf kedua, 2 saf ketiga. Dapatlah fadilah illa ghufira lahu, melainkan jenazah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat fadilah itu. Makanya saya sering sampaikan, saf salat jenazah itu ke belakang, bukan nyamping. Kalau kita berenam, jangan ke 6-nya nyamping kalau. 2 itu sunnah. Kalau berlima, 2-3 dibuat, atau 3-2. Kalau berempat, 2-2. Kalau bertiga, buat 1 be.
Nah, itu masalah sunnah 3 shaf. Kalau rame, apalagi kalau rame. Kalau rame sudah dapat sudah 3 shaf, sudah sampai 20 orang. Sudah sampai 30, apalagi sudah sampai 50. Kalau sampai 30 buat 10, 10, 10, 3 shaf dapat. Kalau orang rame. Macam mana yang mensolatkan jenazah sampai 2 kali, 3 kali, hukumnya berapa? Boleh. Tidak ada masalah. Karena para ulama dulu banyak macam itu kan. Saking banyak yang pengen mensolatkan jenazahnya itu, tak muat lagi masjid itu, dibuatlah 2 trip. Buat 2 kali solat jenazah. Yang rombongan pertama silakan masuk penuh masjid itu. Keluar lagi rombongan tamu, masuk rombongan kedua penuh lagi. Jadi 2 kali solatnya, tidak masalah. Bahkan itu sunnah memang. Apa sunnahnya? Yang kelima, istihbabul jam'il katsir. Disunnahkan jamaahnya itu banyak. Karena semakin banyak jamaahnya, mudah-mudahan di antara beberapa jamaah itu ada satu lisan yang doanya makbul. Makanya dulu banyak ada kisah orang-orang yang tidak terkenal itu. Maksudnya selalu berbuat maksiat. Pas ketika meninggal, dia mau meninggal itu taubat. Taubat dari maksiatnya, meninggal. Wah, itu banyak orang-orang alim mendatangkan sholatnya. Jadi orang-orang kok heran, apa nian, apa amalan jadi. Istihbabul jam'i al-katsir, disunnahkan jamaahnya itu banyak. Yustahabu taktsiru jamaatil janazah, disunnahkan banyak jamaahnya yang mensalatkan jenazah itu. Apa alasannya? Lima jaa an Aisyah, sebagaimana datang riwayat dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin", tidaklah seorang jenazah, yusalli alaih, seorang jenazah itu disalatkan. Siapa yang mensalatkan? Ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah, orang Islam yang mensolatkan sampai 100 jumlahnya. 100 orang. Di masjid kok lebih ya, saya tak langgar kok lah. Tabungan 100 tak lebih tak, lebih 100. Taruhlah 200 orang yang ada dalam komisal kali disusun hadisnya. Berarti separuh langgar. Ada orang yang meninggal yang mensolatkan sampai 100, kulluhum yashfa'un. 100 orang itu yakhlasuna lahu ad-du'a wa yas'aluna lahu al-maghfirah. Mereka memanjatkan doa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 100 tuh. Ya Allah, ampuni dosa mayat ini. Ya Allah, rahmati mayat ini. Kan takbir ketiga doanya itu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampuni dosanya ya Allah, rahmati dia ya Allah, maafkan dia ya Allah. Kan itu doanya. Dari 100 orang itu yashfa'una lahu, berdoa minta ampun atas dosa-dosa mayat, illa syuffi'u, melainkan diterima doanya, diterima istighfarnya, diterima permohonan ampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai 100. Berarti kalau swabnya berapa? Berarti satu swab itu kalau dibuat 3 orang 100 itu 33 isinya, lebih kurang. 33, 33, 34 akhir belakang atau 34 di depan. Kalau pula muat 33 ulang enggak gitu kan muat ya tak? Nah, itu riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Yang kedua riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min rajulin, tidaklah dari seorang laki-laki muslimin yang Islam yamutu meninggal, wa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kemudian disolatkan jenazahnya 40 orang, anggap 40 orang. Makanya kalau ada orang menyebutkan, kalau ada 40 orang yang mendoakannya itu insyaallah. Kalau ada 40 orang baca Yasin itu insyaallah doanya makbul. Ini hadisnya. Bukan untuk orang hidup, untuk orang meninggal juga. Dan dari golongan orang laki-laki yang Islam meninggal kemudian disolatkan 40 orang yang hidup mensolatkannya. Rajulan laki-laki,
la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak syirik kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan doanya itu diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah. Nah, jadi upayakan gitu. Kalau dulu kan pakai upah, kalau dulu ya dah. Terus kini tu dah ada lagi upahnya tu. Dan solat hadiah be paling adanya dah. Macam mana hukumnya upah? Boleh. Tak ada masalah. Cuman jangan dianggap kalau solat itu jual beli. Karena ada duit baru nak solat dah. Nah, kita jangan anggap macam tu. Dia kalau tak ada duit dibagi, kau tak ada nak solat hadiah dah. Maksudnya ngasih nama, dia amplop tu tulis nama itu. Ngasih nama sekalian ucapan terima kasih dari ada duit di dalam tu. Tapi bukan tujuannya untuk mayar solat tu, bukan. Kalau ada orang, sebagian orang memang ada yang berpandang macam tu, solat masa dibayar. Lalu pertanyaannya, ngapa namanya solat hadiah? Saya cari memang dalam beberapa referensi belum ketemu secara detail nama solat hadiah. Cuman saya ketemu di kitab kerukunan namanya solat hadiah. Kalau dalam kitab karya Al-Imam Nawawi itu disebutkan salat lil unsi fil qabr. Salat untuk orang yang ada dalam kubur, namanya salat hadiah. Saya pikir-pikir kenapa disebut hadiah? Karena menghadiahkan pahalanya kepada jenazah. Kemungkinan itulah yang menyebabkan namanya salat hadiah. Bukan salat fidyah ya. Kalau ada orang nyebut solat apa? Solat fidyah. Itu bukan solat fidyah. Itu namanya solat hadiah. Artinya menghadiahkan pahala solat kepada jenazah. Itu boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau gini kan tidak ada lagi bayaran untuk solat jenazah itu, tidak ada lagi pakai duit-duit, tidak ada lagi. Kemudian yang selanjutnya al-masbuk fi salatil jenazah. Ini yang dicantumkan kemarin. Masbuk dalam salat jenazah. Ada tak masbuk? Kalau kita biasanya masbuk kalau salat-salat biasa, kalau kita di rakaat lah imam lah rakaat kedua, kita ngikut rakaat kedua. Lalu macam mana kalau seandainya masbuk dalam salat jenazah? Man subiqa fi salatil jenazah bi syai'in minat takbir. Siapa yang tertinggal dalam salat jenazah salah satu dari takbir, imam lah takbir kedua, awak baru takbir pertama, istuhibba lahu ayyaqdihi mutatabi'an, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha'nya secara berturut-turut yang tertinggal. Caranya macam mana? Kalau seandainya imam itu sudah takbir pertama, maka posisi kita tetap di takbir. Kalau imam sudah takbir kedua, maka posisi kita yang tertinggal tetap di takbir pertama. Takbirnya tetap ngikut imam, tetapi bacaannya tetap ngikut takbirnya. Kalau imam misalnya sudah takbir kedua, sedangkan kita baru takbir pertama, maka imam tetap baca takbir kedua solawat, kita yang tertinggal itu tetap baca Fatihah. Ngikut takbirnya, ikut imam, tapi bacanya tetap ikut takbirnya. Itu caranya. Kalau imam salam, kita lanjut takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya, baru salam gitu dari macam masbuk seperti salat wajib itulah. Kalau imam salam, itu langsung tegak nambah rakaat yang tertinggal. Dalam posisi bacaan tidak ngikut imam, dalam posisi takbir ngikut imam. Nah, itu kuncinya salat jenazah. Lalu macam mana kalau seandainya, sudahlah saya tidak mau ikutlah. Kalau imam salam, saya ikut juga lah salam. Fa illam yaqdi fala ba'sa. Tapi kalau dia juga tidak mau menunaikannya, dah juga tidak ada masalah. Itu sebagian ulama mengatakan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan untuk mengqadha yang takbir yang tertinggal itu. Kalau yang tertinggal itu 2 takbir, qadhalah 2 takbir itu. Karena ada pendapat yang tidak masalah kalau mengqadhanya. Salah satunya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Ahmad, idza lam yaqdi lam yubal. Kalau dia tidak mengqadhanya, yang tertinggal itu juga tidak ada masalah. Yang penting salat
jenazah. Karena sholat jenazah itu, karena sebagian ulama mengatakan karena dihukumi fardu kifayah, kalau satu orang yang sudah sempurna melaksanakannya, maka yang lain sudah terlepas daripada dosa. Kita lewat 20 maksudnya. Lewat 24 ya. Bahkan warajjaha sahibul Mughni, pengarang kitab Al-Mughni namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini merajih menguatkan pendapat hadzal mazhab. Pendapat mazhab ini, pendapat mazhab Imam Ahmad. Walana qaulu Ibnu Umar. Di dalamnya kami ini ada perkataan Ibnu Umar, walam yu'rab lahu fi sahabah mukhalif. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang memperselisihkannya, tidak ada. Karena ada hadis Nabi, ada diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni usalli 'alal janazah." Ya Rasulullah, sungguhnya aku mensalatkan jenazah, tapi aku tertinggal dari takbirnya imam. Apa kata Nabi? "Ma sami'ti fakabbiri." Kalau kamu mendengar imam takbir, ya kamu bertakbir. Ma fataki fala qada alaik. Mana yang tertinggal itu tidak perlu kamu qada. Nah, berdasarkan hadis ini kata Imam Ahmad tidak perlu lagi qada. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i termaktub dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam Nawawi juga berpendapat bahwa tetap diqada takbir yang tertinggal. Kalau 2 takbir yang tertinggal, maka 2 takbir itu dianjurkan kita untuk mengqadanya. Kalau 3 yang tertinggal, maka 3 takbir itu kita dianjurkan untuk mengqadanya. Cuman kita jangan heran, karena kita sudah paham kan, jangan heran, waduh pula orang sudah salam kalau orang masih takbir lagi. Itu berarti dia mengqada takbir yang tertinggal. Dan itu sunnah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Gimana? Oh, posisi kepala. Sebaiknya, karena ini sebenarnya dalam beberapa literatur pendapat-pendapat ulama ada berbeda. Ada yang berpendapat posisi jenazah laki-laki itu kepalanya sebelah kiri. Ada yang berpendapat posisi jenazah laki-laki kepalanya sebelah kanan. Jadi ini tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahan nanti kalau seandainya bawanya, macam mana hukumnya kalau bawanya kepalanya itu di bagian belakang. Karena anjurannya, sunnahnya kepala itu di bagian depan itu dianjurkan. Nanti kita akan bahas nanti kita akan sampai kepada bab itu. Bahkan bagaimana hukumnya kalau posisi orang nih, posisi yang ngantar nih. Kalau pakai motor dengan jalan kaki. Ada sebagian ulama mengatakan, ada sebagian ulama tapi posisi jenazah kalau yang ngantarkan itu berjalan kaki, itu jenazahnya di belakang. Nanti kita akan bahas itu. Yang pakai motor di belakang jenazah, yang jalan kaki di depan katanya. Ini ada pendapat ulama nanti. Nanti akan kita bahas pada pertemuan mungkin 2 minggu lagi nih. Saya lupa kemarin pada halaman berapa. Tentang posisi orang yang ngantarnya. Nanti kita akan bahas sampai kepada bab itu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Tayamum. Kalau tidak ada air, tayamum. Apalagi macam musim corona kemarin kan, itu jenazahnya semuanya kan tidak boleh disentuh. Nah itu dengan apa caranya? Caranya tayamum. Apalagi kalau tidak ada air, kemarau kan. Kemarau itu tidak ada air, susah air. Kalaupun ada, perlunya untuk minum. Maka itu jenazahnya ditayamumkan.
Setelah niat mandi, bacalah niat tayammum. Nawaitu tayammum li hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mentayammumkan mayat ini fardu karena Allah Ta'ala setelah niat mandi. Kan niat lepas niat mandi kan, nawaitu al-ghusla li hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru dibaca nawaitu tayammum li hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Karena udah ada air tadi. Kalau ada air tidak perlu lagi niat tayammum itu. Nah, itu kalau udah ada air. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Li khamsatun udfi'u biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi'u biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والارض ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.